Jadi ini kebangkitan Nusantara hari ini itu tidak kebetulan, tapi memang sudah waktunya Ba'lawi ini ketahuan oleh Kiai Isom bahwa dia bukan cucu Nabi. Sebenarnya semuanya sudah tahu kesimpulan diskusi ilmiah Jai, bahwa memang berdasarkan apa yang telah saya teliti, bapak-bapak juga mungkin sudah banyak yang membaca buku yang sudah saya terbitkan, baik tentang kronik ilmiah perjalanan saya di dalam bagaimana selama 2 tahun lebih membahas tentang batalnya nasab Ba'lawi, kemudian berbagai macam buku-buku yang spesial, misalnya buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas, itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Pokoknya saya menulis, saya taruh di PDF, saya sebarkan agar bisa dibaca. Siapa aja yang mau mencetak silahkan, kan begitu. Akhirnya dicetak oleh teman saya, harganya 200.000, tetapi punya Rabita Alwiyah yang tebalnya hampir sama, harganya itu sampai 40.000 diturunin, gak laku-laku. Tapi yang punya saya 200.000, bahkan sekarang dinaikin 210.000, saya lihat di shop itu malah makin dicari orang. Ini adalah sebuah indikator bahwa mayoritas masyarakat ini bersama kita nggak percaya cucu Nabi ada yang nyolong motor orang, nggak percaya ada cucu Nabi. Semalam itu ada yang cerita di kampung apa di sana, semalam acara dia marawis, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar mandi, ternyata nyolong duit di kamarnya kiai itu. Ini anaknya yang marawis ini, Habib itu. Jadi nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Abuya Dimyati itu kalau ada Habib sini dulu ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka dulu ya incu Nabi asli ya, itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti, karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan muka sapa hanya dalam dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa gitu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisat hujjatan lil hukmi. Nah, saya ini mengadakan penelitian ilmiah, bener nggak ini Habib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis, kedua harus empiris, ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal, yang empiris artinya berbasis fakta dan data, pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan, harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran wama syabaha yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi, saya keyakinan bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, itu gendamnya Ba'lawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendam doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang, kalau misalnya nggak minta uang kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah, itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'lawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman, udah beres. Orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Sakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asgar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Qayyum bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbah bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad ke-4 katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad ke-5. Di abad ke-5 sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak
kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad ke-5 itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut, dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari, tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alam ini. Enggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6, yaitu 597 Hijriah. Kalangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau mengarang, menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3, siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid, namanya itu Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau. Itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu. Di abad 9 itu mereka sudah mulai mengaku sebagai keturunan Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakrani ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah, la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakrani ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatul Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu, Tuhfatul Talib, namanya As-Samarqandi, mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan, dinemuin aja. Wah, ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad ke-5 dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab, 199 Hijriah sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab nasab Quraisy, ada kitab nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatul Alawiyah 340 Hijriah karya
Abu Nasr al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup. Jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad ke-5. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqani. Tuhfatul Murid ya? Tuhfatul Murid. Itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir. Misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri. Ada misalnya namanya Mesaro. Misal, kok Mesaro tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyin. Kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis. Tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja. Bahwa begini kesimpulannya. Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi, sampai Ubaid, itu semuanya sosok ahistoris. Orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan, palsuin semua ulama-ulama di sana. Direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Sarip Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir. Nah makanya alhamdulillah bab nasab ini mengumpulkan yang terserak itu, sejarah-sejarah kesatuan kesejarahan Nusantara ini hari ini kembali menjadi perhatian semua bangsa. Dan kebetulan saya
yang pertama kali tertarik untuk itu, dan secara kesejarahan saya memiliki hubungan dengan berbagai macam leluhur-leluhur Nusantara ini. Jadi dulu itu di Banten itu ada ini ya, jadi ada Sumedang, Banten, saingan. Tapi ada orang yang turunan Sumedang dan turunan Banten. Ini yang menjadi pengadem-ngadem, yem-yem. Dan itulah leluhur saya. Jadi yang bisa bikin adem ini. Kemudian dengan Mataram saingan juga, walaupun saudara, sama-sama keturunan Pamanahan, Ki Ageng Pamanahan. Tapi kemudian beberapa generasi Banten dan Mataram bersaing. Siapa yang bisa untuk merekatkan, mengadem-ngadem? Ya, namanya Raden Arya Wangsakara. Kenapa? Karena dia dekat keturunannya juga dengan raja-raja di Mataram. Jadi ini kebangkitan Nusantara hari ini itu tidak kebetulan. Tapi memang sudah waktunya Mbak Lawi ini ketahuan oleh Kiai Isom bahwa dia bukan cucu Nabi. Oke, tanpa penelitian saya Kiai Isom ini udah yakin 100%. Beliau orang yang sangat pemberani. Beliau berani jadi saksinya Ahok juga demi kebenaran. Kata Kiai Isom, dianggap kafir saya, tinggal syahadat lagi aja. Kata Gus Dur, orang dianggap kafir gampang sekali, jangan marah, tinggal syahadat lagi aja, kok repot gitu. Nah, demikian nanti kita kembangkan. Nah, satu lagi, itu dari nasab, sejarah fiktif kan, orang yang nggak ada, jangan hadarat pada orang-orang yang tidak ada. Nanti ngeliang-liang ininya nih, Fatihah kita kemana-mana nggak diterima langit, nggak diterima bumi. Ila hadrati faqihum qaddar. Jangan hadaratin dulu, buktikan dulu ada apa tidak itu orang. Nggak ada. Orang sibuk ngomong Faqih Muqaddam kafir. Ditanya sama Gus Aziz Jazuli, Kiai gimana Faqih Muqaddam, setuju nggak kalau dia kafir? Kata saya nggak setuju. Kenapa ya? Karena memang orang kafir itu harus punya taklif, mukallaf, syahsun, harus ada jongotnya ini. Sementara Faqih Muqaddam itu laisa syahsun tarikhiyan, bukan manusia historis, tidak ada di masa lalu, namanya hanya ditulis saja, kemudian sejarahnya satu persatu dirangkai, diglorifikasi pada ratusan tahun setelahnya. Semakin lama semakin besar itu glorifikasinya, seakan-akan kemudian diyakini lebih dari orang-orang historis. Padahal orang ini sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa hari ini orang kalau hadarat Faqih Muqaddam kerasa masuknya? Itu perasaan-perasaan, input informasi yang selama ini menjejal di dalam alam bawah sadar. Karena manusia itu bahkan mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena manusia itu Pak, apa yang dia simpulkan adalah apa yang masuk daripada informasi-informasi yang tersedia. Walaupun dia kadang-kadang memahami bahwa informasi itu palsu, daripada tidak ada informasi, maka informasi itulah yang akan dia jadikan patokan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Menenteramkan jiwa saja, menenteramkan jiwa. Nah sekarang sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Adzannul bayyinu khata'u itu la ibrah, la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dihitung, tidak masuk reken dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi madhab ketum itu berbahaya untuk tradisi pendawiran. Ini orang yang masih mempunyai dzonnya ini sudah nyata salahnya, itu secara sosial akan melanggengkan tradisi pendawiran. Maka khusus dalam babu Ba'lawi jangan ikut madhabnya Gus Yahya. Bahaya untuk diri kita ini. Nanti kita akan bisa untuk didawir. Jadi kalau instruksi organisasi ikut siap, dalam kombes siap, dalam ini politik siap, dasar nanti dulu. Bahaya dalam pendawiran saya nanti. Nah, ada fotonya Gus Yahya di rumah, ada kiai yang gak punya foto Gus Yahya, ada foto saya. Maka yang akan selamat dari kejelekan Ba'lawi yang ada foto saya. Yang ada foto Gus Yahya akan langsung ini Husnudon ini. Fotonya juga ini orang Husnudon. Tapi kalau ada foto saya, ini madhab Imadiyah, wah anti Ba'lawi ini, nggak bisa nih ditipu orang. Bagaimana kalau ada foto Gus Yahya, ada foto saya, ini orang bingung, stres nanti Habibnya. Aduh bingung juga. Ada Gus Yahya, ada Kiai Imad, ini dua-duanya ini katanya la ilaha ulai wa la ilaha ulai mudzabdabina baina dzalik. Dan ini banyak ini orang mudzabdabin ini. Orang mudzabdabin ini banyak hari ini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Demikian sementara nanti kita kembangkan di dalam